Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Zain Diana Khalisa dari program studi Diploma 3 Kebidanan Blura dengan NIM P331742462303. Di sini saya akan menyampaikan penkes tentang aspek sosial budaya terkait dengan neonatus guna untuk memenuhi penugasan saya yaitu sosial budaya. Wah, di sini teman-teman pada tahu nggak sih apa itu neonatus ngomong-ngomong? Nah, di sini aku mau menyampaikan sedikit pengetahuan atau sharing ilmu kepada kalian semua terkait apa itu aspek aspek sosial budaya terkait dengan neonatus. Neonatus sendiri merupakan sebutan bagi bayi yang baru lahir atau merupakan bayi yang berumur 0 sampai dengan usia 28 hari. Jadi bayi yang baru dilahirkan ibu bersalin itu sampai dengan usia 28 hari itu dikatakan sebagai neonatus. Nah, ngomong-ngomong di sini kan saya ingin menyampaikan penkes aspek sosial budaya tentang neonatus. Pasti kita semua ini harus tahu apa sih sebenarnya budaya itu. Apa sih kaitannya budaya terkait dengan neonatus atau bayi yang baru lahir? Nah, di sini kita akan mempelajari satu persatu. Budaya sendiri ini menurut Adraw dan Peale pada tahun 1995, budaya sendiri yaitu sesuatu yang kompleks yang mengandung pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, kebiasaan, dan kecakapan lain yang merupakan kebiasaan manusia sebagai anggota komunikasi setempat. Dapat diartikan sendiri kalau budaya itu sesuatu, ibaratkan sesuatu pohon yang sudah berakar kuat, berakar kokoh dalam masyarakat. Jadi untuk memisahkannya itu sangatlah sulit. Nah, di sini aku mau menyampaikan penkes aspek sosial budaya dari dua daerah, yaitu yang pertama di daerah Manggarai dan yang kedua yaitu di daerah Jawa. Yang pertama yaitu dari daerah Manggarai. Pada daerah Manggarai terdapat upacara yaitu upacara Kirkampu, yaitu upacara yang menggerai pada bayi yang baru lahir. Bayi diarak ke semua tamu yang datang, khususnya ibu-ibu, dengan maksud sebagai ucapan selamat datang pada bayi yang baru lahir. Dilakukannya tersebut itu pada hari kelima bayi yang baru lahir. Nah, dari aspek budaya dari daerah Manggarai ini yang terkait upacara Kirkamput terdapat segi positif dan segi negatifnya. Untuk segi positifnya yaitu dapat membina kasih sayang antara keluarga dan bayi serta meningkatkan asupan gizi ibu karena dihidangkan makanan lezat dan bergizi. Namun di segi positifnya juga terdapat segi negatifnya. Nah, selanjutnya untuk segi negatifnya yaitu tamu yang datang dapat berisiko menularkan penyakit kepada bayi. Di sini kan bayi yang baru 0 sampai 28 hari itu sangatlah rentan terkena penyakit. Jadi dari sosial budaya pada Manggarai itu pada upacara adat Kirkampe itu terdapat dampak positif dan dampak negatifnya. Jadi semuanya tidak dapat disamaratakan atau dijadikan sebuah hal yang buruk. Selanjutnya yaitu masih di Manggarai, yaitu saat tidur bayi diletakkan di benda-benda di dekat
bayi, benda-benda tajam di dekat bayi dengan maksud mengusir roh-roh jahat. Nah, ini ternyata tidak ada segi positifnya sama sekali, malah menambah resiko terjadinya cedera pada bayi. Nanti takutnya jika benda tajam yang ditaruh di sebelah bayi itu dapat tergores pada bayi tersebut, atau jika bayi melakukan gerak, takutnya nanti tangan atau kakinya terkena benda tajam tersebut. Jadi hal seperti itu sebaiknya lebih dihindari. Nah, untuk yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu kebiasaan DUM. Masih di daerah Manggarai, kebiasaan DUM ini yaitu bayi itu diletakkan di sebelah api, kemudian salah satu keluarga itu memencet hidung bayi dengan tangannya yang terlebih dahulu dihangatkan di dekat api dengan tujuan agar hidung bayi itu lebih mancung. Dari segi kesehatan sendiri, hal tersebut itu tidak terdapat segi positifnya, malah dapat mengakibatkan bayi tersebut tersakiti. Soalnya tulang pada bayi itu kan masih masa proses pembentukan ya, lebih takutnya nanti kalau hidung bayi dipencet atau gimana, nanti takutnya terjadi kesalahan atau bisa mengakibatkan tulang hidungnya patah seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu yang ada di Jawa Tengah nih, yaitu bayi yang baru lahir itu harus dibedong, yang dipercaya dapat membuat tulang kaki bayi lurus dan kuat untuk berjalan. Nah, di sini terdapat dua segi positif dan segi negatifnya. Untuk segi positif yaitu dapat menjaga kehangatan bayi. Boleh saja untuk dilakukan. Tapi jika kain bedongnya terlalu kuat untuk mengikat bayinya, takutnya nanti bayi tersebut menyebabkan kesulitan bernafas dan bergerak. Nanti kalau terlalu kencang atau terlalu rekat, nanti takutnya bayi kan sesak nafas, nanti takutnya bisa terjadi hal yang tidak inginkan. Untuk selanjutnya yaitu bayi yang baru lahir harus dipakaikan guritan hingga umur 3 bulan atau sampai bayi dapat tengkurap. Dipercaya dapat menjaga perut bayi menjadi tidak melar, dapat menahan tali pusar sehingga tali pusat tidak tertarik, juga untuk menjaga agar tulang belakang tidak bengkok. Untuk segi positif dan segi negatifnya sendiri, untuk segi positifnya itu untuk menjaga kesehatan bayi. Namun untuk segi negatifnya tersebut, jika terlalu kencang guritan dipakaikan kepada tubuh bayi itu dapat mengganggu pernafasan dan gerakan bayi. Jadi kalau nanti bayi terlalu kencang untuk dipakaikan guritan, takutnya nanti tidak nyaman untuk melakukan gerakan. Bayi sebaiknya itu boleh dipakaikan guritan, tapi tidak boleh terlalu kencang agar tidak mengganggu bayi saat melakukan gerakan tersebut. Selanjutnya yaitu masih di daerah Jawa, yaitu plasenta. Plasenta di sini disebut juga dengan ari-ari. Ari-ari bayi yang baru lahir tersebut itu harus dipendam dan berikan lampu di atasnya sampai tali pusat itu kering. Namun hal tersebut dipercaya dapat membuat plasenta atau ari-ari terhindar dari incaran kucing atau anjing untuk dimakan. Ada juga yang meyakini supaya plasenta atau ari-ari tersebut tidak dikerumuni serangga atau semut. Tapi bayi baru lahir diberi peniti yang berisi bawang. Hal tersebut juga dipercaya dapat menjauhkan bayi dari roh-roh halus seperti setan-setan. Nah, dari pernyataan tersebut terdapat dua segi yaitu segi positif dan segi negatifnya. Untuk segi positifnya yaitu
sampai saat sekarang ini dari pihak kesehatan itu belum ada penelitian. Namun dari segi negatifnya, penipi itu dapat berisiko melukai bayi, serta bawang apabila membusuk itu dapat mengundang semut atau serangga sehingga menimbulkan bau yang tidak enak yang dapat mengganggu pernafasan si bayi tersebut. Nah, untuk selanjutnya di daerah Jawa itu mempercayai bahwa di samping kamar bayi harus yang baru lahir itu diberi bawang, sapu, pisau, dan kembang yang dipercaya untuk membuang sawan. Terdapat dua segi, yaitu segi positif dan negatifnya. Untuk segi positifnya sama seperti tadi. Untuk yang segi negatifnya yaitu dapat menimbulkan bau tak sedap, serta pisau juga dapat beresiko mencederai si bayi tersebut. Selanjutnya yaitu poin perilaku masyarakat sebagai akibat adanya perubahan sosial budaya pada bayi yang baru lahir. Terdapat dua akibat, yaitu akibat positif dan akibat negatif. Untuk akibat positifnya yaitu perubahan dapat terjadi jika masyarakat dengan kebudayaan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Keadaan masyarakat yang memiliki kemampuan dalam penyesuaian tersebut dinamakan adjustment. Sedangkan penyesuaian dengan gerakan perubahan disebut integrasi. Yang kedua yaitu akibat negatif. Akibat negatif ini terjadi apabila masyarakat dengan kebudayaan tidak mampu menyesuaikan diri dengan gerakan perubahan tersebut. Keadaan masyarakat yang tidak mampu melakukan perubahan atau penyesuaian disebut dengan maladjustment. Dari kesebelan materi tersebut ini dapat disimpulkan bahwa aspek sosial budaya merupakan sesuatu yang mendasari yang berkaitan dengan akal dan pikiran dalam kehidupan sosial. Karena aspek sosial budaya inilah berkembang yang namanya mitos dan fakta yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kebudayaan pada bayi baru lahir ini menyebabkan banyaknya mitos-mitos yang kebenarannya itu kadang tidak masuk akal, bahkan ada yang berbahaya bagi kesehatan ibu dan anak. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perawatan bayi yang baru lahir. Ini beberapa ilmu yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua, pada teman-teman semua. Bila ada kesalahan kata dan ucapan yang tidak berkenan, saya Zaim Diana Khalisa meminta maaf untuk sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.